persoalan nama roh. Menurut saya pribadi ya sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena Ustaz Ar-Razi juga punya referensi, ada rujukannya, dan rujukannya beliau ini bukan dari ulama sembarangan. Ini dari Kutubul Aulia, dari penghulunya para wali, wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Gunyah li Talabi Tariqil Haqqi Azza wa Jalla. Nah, jadi bukan beliau yang mengatakannya, tapi beliau hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya. Dan ini sudah jelas disampaikan oleh beliau. Kecuali memang orang-orang yang tidak sependapat itu ya tidak mengakui kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau memang tidak mengakui kewaliannya, jangankan Ustaz Ar-Razi, Syekh Abdul Qadir Jailani saja dia tidak percaya. Saya hanya ingin memperlihatkan redaksinya bagi teman-teman yang tidak percaya ya. Ya mungkin menganggap Ar-Razi sebagai ustaz yang pembohong. Bahkan ada yang mengatakan beliau sebagai dajjal, wali'adzubillah. Saya hanya ingin memperlihatkan redaksinya ya, khususnya bagi teman-teman yang tidak percaya supaya jangan sampai muncul fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tentu tidak berdasar. Nah, di sini saya sudah punya kitabnya. Alhamdulillah saya dapatkan. Nanti saya akan taruh linknya. Silahkan bisa di-download. Dan silahkan baca di Al-Qismul Khamis, di pembahasan yang ke-5, Fit Tasawuf, tentang tasawuf. Jadi memang bahasannya tentang tasawuf. Nah, masalahnya kan banyak orang yang menganggap tasawuf itu sebagai ilmu yang sesat. Nah, jadi di situ sebenarnya akar masalahnya. Bukan Ustaz Ar-Razinya, tapi tasawufnya yang dianggap sesat. Nah, di sini di halaman 269 dikatakan faslun fil iradati wal murid wal murad. Jadi memang pasal pembahasannya tentang tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Jadi seseorang yang mendalami tasawuf atau biasa diistilahkan as-salik itu ada tangga-tangga, tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Nah, kalau seseorang ini sudah melewati anak-anak tangga tingkatan-tingkatan ini dan dia sudah sampai ke tingkatan yang paling tinggi dari murid, kemudian dia sudah sampai menjadi murad, tingkatan yang paling tinggi, maka inilah yang dikutip oleh Ustaz Ar-Razi. Dia akan diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan alqab, julukan-julukan. Dan ini memang ada dalam kitab Al-Gunyah li Talabi Tariq Al-Haq Azza wa Jalla, halaman 270. Nanti saya akan perlihatkan ya redaksinya. Fahina idzin yusamma murad. Jadi kalau dia sudah melakukan hal-hal yang memang menjadi syarat seseorang murid dan dia menjadi seorang murad, fatahatta anhu athqal saliki tariqillah. Dia akan dibebaskan, dihilangkan dari segala macam beban berat orang yang menempuh jalan kepada Allah. Jadi orang yang menempuh jalan kepada Allah itu memang berat ya. Tapi kalau dia sudah menjadi murad, maka beban itu akan hilang. Wa yughsilu bima'i rahmatillahi wa ra'fatihi wa latfihi. Dan dia akan dimandikan dengan air rahmat Allah, belas kasihnya dan kelembutannya. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Lalu ia akan mendapatkan sebuah rumah tempat tinggal di sisi Allah. Kemudian dia akan mendapatkan jubah ma'rifatullah dan kedekatan dengannya. Wayantiku bihikmatillahi wa asrarillahi ba'dal idni sarih. Dan ucapannya itu penuh dengan hikmah dan rahasia Allah setelah mendapatkan izin yang sarih, izin yang tegas. Bahkan di sini balil khabar minallahi azza wajal, bahkan mendapat berita langsung dari Allah. Kemudian wa yulaqab bi alqabin yatamayyazu biha bain ahbabillahi ta'ala. Dan dia akan disematkan julukan-julukan yang membedakan dia dari para kekasih Allah yang lain. Jadi ini ada alqab, julukan-julukan pembeda ya di antara para ahbabillah. Fayadkhulu fi khawasillah. Kemudian mereka akan masuk dalam golongan orang-orang yang khawas, orang-orang yang istimewa ya.
ada khawas, ada khawasul khawas. Wa yusamma, ini dia. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dan dia akan diberikan dengan nama-nama yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah redaksinya yang dikutip oleh Ustaz Ar-Razi. Jadi ya, kalau dikatakan beliau dusta, berbohong, tentu tidak, karena referensinya sudah jelas ya. Jadi sekali lagi masalahnya sebenarnya bukan Ustaz Ar-Razinya. Ya, karena memang mereka alergi tentang ilmu tasawuf. Jadi pesan saya kepada pihak yang tidak setuju dengan Ar-Razi untuk lebih menahan diri, jangan tambah dosa apalagi di bulan suci Ramadan ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Oke, saya kira demikian. Ini video cukup panjang ya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum.